Bu Andin, Ibu baik-baik aja? Apa ada yang perlu saya lakukan, Bu? Saya baik-baik aja kok. Saya nggak butuh apa-apa. Makasih udah bertanya. Apa mungkin Ibu masih kepikirannya sama perkataan Mbak Elsa tadi? Gimana ya Pak Randy ya? Saya juga nggak bisa bohong ya. Nggak mungkin saya bilang enggak. Saya pasti kepikiran lah apa yang diomongin sama Elsa. Ternyata dari dulu Elsa sampai sekarang tuh nggak perlu berubah. Gue akan mengajukan tuntutan ke lo atas kelalaian lo yang menyebabkan anak gue meninggal. Elsa, Aku juga korban loh, Sa. Tapi lo lihat sekarang, lo masih hidup kan? Lo nggak mati kayak Kesha. Kita lihat aja nanti. Buktiin. Buktiin kalau aku salah. Gue bisa buat lo bersalah kok. Mbak Elsa, Anda nggak bisa bicara seperti itu. Anda yang harusnya nggak bicara seperti itu. Anda siapa ya? Keluarga saya? Bukan. Jadi nggak usah ikut campur. Ngerti? Dengar ya Mbak. Gue punya Amar Mahendra. Masih ingat kan? Dia pengacara yang berhasil ngeluarin gue dari penjara. Dan gue bisa pastiin lo juga bisa masuk penjara. Gak usah senyum-senyum. Kita tunggu nanti. gimana ya caranya untuk saya bisa melihat CCTV di kantor Pak Nino? Permisi, Pak. Silakan. Maaf, Pak. Saya hanya ingin melaporkan tentang update kasus dari klien kita yang menuntut perkara harta kepada suaminya. Saat ini sudah ada keputusan hakimnya, Pak. Oke, good. Itu saja, Pak. Kalau begitu saya permisi. Sebentar. Iya, Pak. Yo, kamu tahu kan kalau selain Ibu Andini menjadi korban, masih ada satu lagi korban dan saat ini terbaring di rumah sakit? Betul, Pak. Korban tersebut adalah Ibu Catherine. Ibu Catherine itu adalah sekretaris Pak Nino, Pak. Yes. Saya minta bantuan kamu untuk cari informasi tentang dia di rumah sakit. Dan kemungkinan besar kita bisa mendapatkan pernyataan bagaimana Ibu Catherine di saat eksiden itu. Tapi, Pak, kalau misalnya saya tidak diizinkan untuk bertemu dengan Ibu Catherine, bagaimana, Pak? Maksud saya itu takutnya keluarganya tidak mengizinkan kami untuk bertemu dengan dia. Ya kita tinggal minta bantuan Pak Nino. Nanti biar saya ngomong sama Pak Nino juga. Tapi saya rasa itu salah satu jalan yang terbaik untuk kita mendapatkan informasi selain dari Ibu Andin. Baik, Pak, dipahami. Saya permisi kalau begitu. Oke. Bagus juga tadi bisa ketemu sama Mbak Andin. Jadi gue bisa keluarin semua unek-unek gue sekalian. Setelah ketemu Ricky nanti, gue kayaknya harus ketemu sama Pak Amar buat ngomongin hal ini. Pak Amar harus bantu gue buat nuntut Mbak Andin. Gue punya Amar Mahendra. Masih ingat kan? Dia pengacara yang berhasil ngeluarin gue dari penjara. Dan gue bisa pastiin lo juga bisa masuk penjara. Bu Andin pasti kepikiran dengan apa yang dikatakan Mbak Elsa tadi. Bu Andin, Ibu baik-baik aja? Apa ada yang perlu saya lakukan, Bu? Saya baik-baik aja kok. Saya nggak butuh apa-apa. Makasih udah bertanya. Apa mungkin Ibu masih kepikirannya sama perkataan Mbak Elsa tadi? Gimana ya Pak Randy ya? Saya juga nggak bisa bohong ya. Nggak mungkin saya bilang enggak.
Saya pasti kepikiran lah apa yang diomongin sama Elsa. Ternyata dari dulu Elsa sampai sekarang tuh gak perlu berubah. Tapi Bu, kalau ternyata Mbak Elsa serius ingin melaporkan Ibu gimana? Tapi kalau apa yang diomongin dia mungkin aja bisa menjadi sebuah gertakan. Maka tenang aja. Ya kalau sampai benar pun ya tinggal dihadapin. Nggak usah takut. Kamu gak akan bisa memperkarakan ini, Elsa. Kita lihat aja nanti. Waktu itu ya, pas saya lagi ke kantor polisi mau ngecek mobilnya Nino, saya bertemu dengan Pak Amar. Apa memang pada saat itu dia sudah jadi mata-mata kali ya? Makanya Elsa langsung ngomongin Pak Amar. Saya malah baru tahu, Bu. Ya, mungkin kita juga butuh pengacara, Bu. Ya, untuk persiapan aja. Atau waktu aja. Saya mau ketemu sama pengacara saya. Ya, baik, Bu. Final, Lisa. Akhirnya kita ketemu juga. Gue kangen banget. Gak perlu ya? Gak apa-apa, Sa. Yang penting sekarang, gue bisa ketemu sama lo. Lo apa kabar? Gue udah gak mau basa-basi ya, Rick. Gue mau to the point aja. Sebenarnya gue datang ke sini buat nemuin lo. Gue mau ngejelasin kalau sebenarnya untuk saat ini gue belum bisa ketemu sama lo. Kenapa? Buktinya sekarang bisa. Ya gue beruntung aja sekarang masih bisa ketemu sama lo. Tapi yang jelas gue itu baru keluar dari lapas. Dan harusnya sekarang gue sama Nino. Jadi gue mohon sama lo, jangan paksa gue buat ketemu sama lo ya. Oke. Gue paham maksud lo. Gue ngerti, Sa. Tapi lo harusnya juga paham, Sa. Gimana perasaan gue. Setiap gue telepon, itu diangkat. Jangan di-reject. Kan sesuai perjanjian kita, Sa. Lo tetap sama gue. Dan lo gak usah ninggalin Nino. Lo tuh seharusnya juga paham dong, Rick. Gue itu pasti akan angkat telepon lo kalau situasinya aman. Dan kalau gue nggak angkat telepon lo, berarti itu ada Nino. Atau ada orang lain, harusnya lo paham, Rick. Dan untuk masalah perjanjian itu, tolong jangan sekarang-sekarang ini ya. Udah. Gak usah ribut. Masa pertemuan pertama kita diwarnai keributan. Oh iya, Sa. Gimana kalau sekarang kita ulangin lagi kejadian kita waktu di Hotel Serenity waktu itu? Jaga ya mulut lo. Gue nggak mau ngulangin itu lagi. Gue nggak mau ngulangin kesalahan yang sama, Rick. Santai, Sa. Gue cuma bercanda. Tapi bercanda lo keterlaluan, tau nggak? Sa, lo boleh kok nampar gue berapa kali pun yang lo mau. Tapi lo harus ingat satu hal, Sa. Jangan pernah ninggalin gue. Karena gue itu punya rahasia yang besar yang lo punya. Dan lo harus juga ingat, Sa. Hubungan lo sama Nino sampai sekarang itu baik-baik aja.
karena kebaikan gue. Dari yang saya dengar cerita Bu Andin tadi, di sini Bu Andin tidak bisa disalahkan. Karena bukan Bu Andin yang menyupir. Sudah otomatis ini bukan kelalaiannya Bu Andin.